Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sti Marifatus Sifa, NIM 1905520168. Saya dari kelas C1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Stigubang Semarang, atau yang bisa teman-teman ketahui atau teman-teman tahu yaitu Universitas Unisbank. Nah, tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik audit investigatif, yaitu wawancara dan interogasi. Nah, teman-teman semua, untuk lebih tahu tentang wawancara dan interogasi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara dan interogasi tersebut. Nah, wawancara itu merupakan suatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Merujuk dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Nah, sebaliknya pengertian dari interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan. Biasanya banyak dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu memudahkan dalam proses pemeriksaan. Tidak sedikit interogasi yang dalam prakteknya menggunakan teknik kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari tersangka. Interogasi merupakan metode hukum untuk mengumpulkan bukti dan komunikasi teknis untuk mendapatkan pernyataan yang memang benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap tersangka, orang yang terkena dampak dan saksi oleh petugas otoritas penuntut pidana dalam proses pidana atau dalam proses pelanggaran administratif sebagai bagian dari kasus yang diselesaikan sangat diperlukan. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan antara wawancara dengan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hukum bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu ciri-ciri wawancara dan ciri-ciri interogasi. Nah, untuk ciri-ciri suatu wawancara, yang pertama yaitu wawancara bersifat netral. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi.
Yang keempat, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, wawancara harus bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Yang keenam, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Dan yang ketujuh, catat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya kita membahas pengertian dari masing-masing ciri-ciri suatu wawancara tersebut. Untuk yang pertama, wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Yang artinya, sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Artinya, selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai dari orang yang diwawancarainya. Yang ketiga, yaitu wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka semakin baik. Ciri-ciri suatu wawancara yang keempat adalah wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksaan terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya, atau dalam perjalanan atau jalan kaki dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Tetapi memang idealnya wawancara dilakukan dalam satu ruangan khusus. Yang kelima, wawancara harus bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Pemeriksa secara kreatif harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Yang keenam, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya, mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang, memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior system of deception. Juga, kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Yang ketujuh, catat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jangan sporadis atau kadang-kadang catat, kadang-kadang tidak. Mencatat secara sporadis memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri suatu interogasi. Ciri-ciri suatu interogasi yang pertama yaitu interogasi bersifat menuduh. Yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Dan yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Yang keempat,
interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Yang kelima, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Dan yang keenam, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya, dan berketetapan hati-hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Ciri-ciri suatu interogasi yang pertama yaitu interogasi bersifat menuduh. Artinya, seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Artinya, untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Yang keempat, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Teknik persuasi yang digunakan atau seperti dijelaskan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Yang kelima, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Artinya, investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya, dan berketetapan hati-hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Yang artinya, membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator yang mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Untuk subbab yang kedua, kita membahas mengenai teknik wawancara. Teknik wawancara yang pertama yaitu sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim
yang terdiri atas beberapa investigator. Yang kedua, wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilakukan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Yang ketiga, sewaktu mewawancarai seseorang, catat detail yang diberikannya tanpa mengintrospeksinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah setelah ia selesai menjawab pertanyaan. Teknik wawancara yang keempat yaitu beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Misalnya, orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasannya, di mana meja dikerjakan, di mana lemari besi tempat menyimpan uang dan dokumen berharga, di mana komputer, ciri-ciri istimewa dari alat yang dipergunakannya, dan lain sebagainya. Sketsa-sketsa ini mungkin penting sewaktu pemeriksa mencocokkannya dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan penggeledahan. Yang kelima, yaitu wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Ini sifat ilmiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang-orang lain. Berikut ini adalah saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruangan ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, seperti suara memanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun, sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat dan jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan yang bersangkutan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangnya segala sesuatu yang mengganggu, seperti dinding dengan warna-warni yang mencolok, lukisan, hiasan ruangan, dan lain sebagainya. Barang-barang kecil seperti kunci, clips, staples, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Yang keempat, penerangan ruangan harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam,
Kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Dan yang terakhir adalah denah ruangan wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Pada contoh gambar di samping, ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara yang berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelah dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Berikut ini manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan atau interview observation room. Manfaat yang pertama yaitu pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior systems si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Hal ini akan dibahas selanjutnya. Yang ketiga, yaitu pengamat di ruang lain merupakan sanksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga, saksi pria atau wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruangan wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri, atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruangan ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Memberi contoh, ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya, seseorang di antara mereka memberi isyarat kepada teman-temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Behavior System Analysis atau BSI dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior System Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit.
Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dalam PSI sejak tahun 1942. Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau polygraph di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago atau Chicago Police Scientific Crime Detection Laboratory. Ia membandingkan PSA dengan hasil poligraf. Dalam wawancara, terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama ada verbal channel, adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata-kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan atau di luar ucapan. Yang ketiga, nonverbal channel adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah 1. Auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Untuk subbab yang ketiga yaitu verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar, karena ketakutan. Ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan dan menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan nonverbal behavior untuk mengatasi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Sebagai contoh dari verbal behavior dalam pengalaman sehari-hari, ketika masuk kantor, seorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, "Aku tidak mau diganggu pagi ini." Tidak lama, telepon berdering. Ada yang ingin berbicara dengan atasan tersebut. Sekretaris tidak dapat menceritakan yang sebenarnya bahwa
Bapak tidak mau diganggu pagi ini. Ia dapat menceritakan bermacam-macam kebohongan. Mulai dari Bapak masuk rumah sakit, atau Bapak tidak bekerja di sini lagi, atau Bapak sedang keluar kota. Namun, ini adalah kebohongan yang teramat besar dan hanya akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Apalagi jika jawabannya disusul dengan pertanyaan seperti rumah sakit mana? Atau berhenti bekerja di situ sejak kapan? Sekarang kerja di mana? Atau ke kota mana? Kemungkinan besar sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan kecil, seperti Bapak sedang menerima telepon lain. Atau lebih baik lagi, Bapak sedang tidak available, atau istilah Inggris yang disukai sekretaris sekarang. Jadi, kemungkinan kecil atau kebohongan kecil apapun yang diucapkan sekretaris tadi menimbulkan kecemasan yang terbaca dari tanda-tanda perilaku paralinguistik atau telltale paralinguistic behavior, seperti ada periode hening sebelum ia memberi jawaban, atau ada gerak tubuh tertentu, atau nonverbal behavior seperti tangan menyentuh muka. Paralinguistic behavior dan nonverbal behavior tadi membantu mengurangi kecemasan yang dialami sekretaris. Untuk subbab yang keempat, yaitu paralinguistic behavior. Paralinguistic behavior merupakan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Contoh, suami mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat." Namun, ciri-ciri tertentu dari percakapan, suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi "masakanmu tidak enak." Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui suatu investigator yaitu yang pertama, response latency atau masa atau periode keheningan. Yang kedua, early response, yaitu jawaban lebih awal. Yang ketiga, yaitu response lag atau yang sering disebut dengan panjangnya jawaban. Yang keempat, ada response delivery atau penyampaian jawaban. Yang kelima, yaitu continuity of the response, yaitu kelanjutan dari jawaban. Yang pertama yaitu response latency atau masa atau periode keheningan. Yaitu respon latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana. Patut dicurigai, respons latency tentunya berbeda antara satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contoh,
di mana Anda tinggal. Respon latensi ini dijadikan patokan untuk mengukur respon latensi terhadap pertanyaan yang juga sederhana. Tetapi, bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda. Yang kedua yaitu early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaan dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat senggat menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Sekali memberi jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial response. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini, kegugupan subjek jujur sudah mereda, atau ia hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terpojok saat-saat ini. Yang ketiga yaitu respon lag atau panjangnya jawaban. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Kini, isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat, sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban yang panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Yang keempat yaitu respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Lalu, tanggapan yang jujur, tetapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap, seperti, "Hei, dengarkan aku tidak mencuri uang itu." Selanjutnya, subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya, sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Yang kelima, continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban yang mengalir sebagai satu alur pikir.
Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur lainnya. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang berbohong, ada perilaku berhenti kemudian jalan atau stop and start behavior. Di bawah ini, contoh jawaban yang mencerminkan stop and start behavior. Si investigator mengatakan, apa betul Anda dan Mandika membawa amplop berisi uang suap ke rumah Pak Gunandi atau pejabat? Si subjek menjawab, mereka atau penyidik mengatakan, seandainya saya dan Mandika bersama-sama melakukan hal itu, tetapi hal itu tak benar, saya bahkan tidak pernah. Dia hening sejenak. Saya tidak bertemu dengan Mandika pada saat hari Sabtu malam. Jadi, selanjutnya, selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakannya. Mungkin, ia mau mengatakan, saya tidak pernah ke rumah Pak Gunandi, atau saya tidak pernah bertemu Mandika. Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasannya, ia berhenti, ditandai periode keheningan, dan mengubah pertanyaannya dengan bantahan yang sangat spesifik. Seperti, saya tidak bertemu dengan Mandika Sabtu malam. Ternyata jawabannya yang spesifik merupakan jawaban jujur. Ia dan Mandika ke rumah Pak Gunandi pada hari Minggunya. Untuk subpoin kelima, kita masuk ke dalam bab nonverbal behavior. Merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Maka, kita seperti dijelaskan sebelumnya, diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh, oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar ucapan tetap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenaran. Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antara manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelak tawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas di sini adalah 1. Postur, kedua yaitu gerak tangan, yang ketiga gerak kaki, dan yang keempat mimik muka dan mata. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawancara dan interogasi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.